Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa Batam TV, kembali lagi bersama saya Kristi dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, seperti diketahui bahwa sepanjang jalan Kota Batam saat ini disemarakan dengan baliho calon wali kota dan wakil wali kota Batam. Dan tidak hanya itu, baliho PON 21 Aceh Sumut pun turut menghiasi jalan di Kota Batam. Dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batam turut menyemarakan dan berperan aktif dalam mensukseskan event olahraga ini. Oleh sebab itu, Dialog Khusus hari ini mengangkat tema Kesiapan Provinsi Kepri menuju PON 21 Aceh Sumut 2024. Dan telah hadir di studio Batam TV bersama saya, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Iksan MSI. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan telah hadir juga di studio bersama saya Bapak Usep RS, yaitu Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI di Kepulauan Riau. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Salam olahraga. Salam olahraga Pak. Baik, saya langsung ke Pak Usep saja boleh ya Pak? Pak, apa saja yang saat ini sudah dipersiapkan oleh KONI menjelang pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut ini Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa Batam TV. Pada siang hari ini kami hadir dengan Pak Kadispora sebagai partnernya dari KONI, Provinsi Kepri. Apa yang telah dilakukan semenjak Prapon dan alhamdulillah sudah berjalan untuk pelaksanaan Platda untuk persiapan PON. Platda dimulainya dari bulan Mei kemarin sampai sekarang masih berlangsungkan Platda untuk persiapan atlet yang telah dipersiapkan dan lolos PON. Yang pertama dilakukan yaitu tes fisik pertama bulan Juni kemarin, dan terakhir bulan awal Agustus kita tes fisik yang kedua untuk atlet yang 106 atlet yang lolos. Jadi tahapan-tahapan kami tetap mempersiapkan atlet tersebut untuk bertanding. Selain fisiknya, mentalnya, dan lain-lainnya, kami sudah mempersiapkan hal itu untuk kesiapan dari keberangkatan ke Aceh dan Sumatera Utara yang insya Allah bulan September nanti. Baik, Pak, lalu dalam PON 21 Aceh Sumut ini ada berapa cabur Pak? Dan cabang pertandingannya diikuti oleh kontingen Kepri itu apa saja Pak? Alhamdulillah mungkin ini kontingen terbesar semenjak Provinsi Kepri mengikuti PON, ajang PON. Kita lolos 31 cabang olahraga dan 106 atlet. Tentu ini kan prestasi bagi kita ya, bagi KONI, bagi provinsi, sehingga bisa meloloskan 31 cabang olahraga dan 106 atlet. Tentu dari sekian 31 cabang olahraga itu, di bawah KONI itu ada 56 cabang olahraga. Semuanya mengikuti Prapon dan mengikuti Porwil, tetapi yang lolosnya itu hanya 31 cabang olahraga. Lebih besar lolosnya ini mungkin prestasi, saya bilang tadi 31 cabang olahraga. Kita udah mengikuti PON di Kalimantan Selatan, di Kalsel, di Kaltim, terus di Riau, di Jawa Barat, terus di kemarin di di Papua. Sehingga tahun inilah yang kelima kita mengikuti dengan yang lolos cukup lumayan lah, 31 cabang olahraga, setengahnya dari cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh dan Sumatera Utara. Baik, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ada 31 cabang olahraga seperti itu ya Pak. Lalu apa saja cabang olahraga unggulan dari Kepri sendiri Pak? Baik, dari 31 cabang olahraga itu tentu kami sama-sama memprioritaskan mengikuti Platda dan tes fisik semuanya. Tetapi dari 31 itu tentu kami telah memilah-milah sesuai dengan hasil mapping dengan Dispora. Ada 12 cabang olahraga yang menjadi unggulan. Salah satunya yang misalkan itu dari 12 itu layar. Itu alhamdulillah layar ini sekarang udah di Banda Aceh untuk menyelesaikan alamnya. Terus yang kedua ski air, sekarang atletnya sudah di Danau Toba,
Jadi udah beberapa cabang olahraga yang duluan berangkat ke Aceh dan Sumatera Utara. Jadi dari 31 cabang olahraga itu 10 itu 12 itu yaitu layar, ski air, biliar, taekwondo, terus sepak takraw, pencaksilat, ada apa lagi ya? Ada baru 7 nih, baru 7 cabang olahraga dari 12 itu. Terus jiu-jitsu, kickboxing itu menjadi andalan kita, insya Allah. Mungkin baru yang sekarang ini yang sekarang ada tempat di Jakarta itu yaitu anggar. Jadi itu cabang olahraga yang menjadi unggulan, tetapi semuanya juga kita tidak memilah-milah, semuanya sama, tapi tentu ada yang diprioritaskan dari 12 cabang olahraga itu. Baik Pak, saya ke Pak Iksan dulu nih Pak. Oh, iya. Sejauh ini bagaimana menurut Bapak progres persiapan kontingen Kepri? Apakah masih harus dipush lagi atau sudah cukup untuk saat ini Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa Batam TV di mana saja berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan bahwa saya atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, perlu kami sampaikan bahwa momen PON Aceh Sumut 2024 ini tentunya menjadi satu bagian di mana bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur Kepulauan Riau yaitu Bapak Haji Ansar Ahmad SMM sangat-sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan PON ini yang nanti akan diberangkatkan bulan September. Nah, tentunya ini harapannya adalah kepada KONI provinsi, karena wadah organisasi Pengprov ini adalah KONI, di mana untuk persiapan-persiapan yang ditanyakan tadi bahwa sudah dilakukan progres ya, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Pak Usep tadi, bahwa ini nampaknya sudah luar biasa. Artinya progres yang dilakukan mulai dari tahapan-tahapan tryout, udah itu kebugaran daripada atlet-atlet yang dilakukan oleh tim dari UNP ya Pak ya, UNP ya, Universitas Negeri Padang itu. Jadi memang pola pelatihan yang dilakukan ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini satu hal yang membuat kita semua harus memberikan support yang betul-betul terhadap atlet-atlet yang akan mengikuti PON, karena progres atau bagian-bagian yang sudah disampaikan oleh Pak Usep tadi memang sudah pada titik yang akhirnya ini adalah tryout nanti akan dikumpulkan ke Pak? Untuk TC, training TC center penuh, ya, training center penuh ya, training center penuh itu di asrama haji. Saya rasa untuk tahapan-tahapan daripada pelatihan untuk atlet-atlet yang akan dibawa ke PON ini sudah luar biasa, sudah bagus. Baik Pak, lalu keberangkatan kontingen saat ini pasti membutuhkan biaya yang relatif besar seperti itu Pak. Bagaimana dukungan dari pemerintah Pak? Apakah pemerintah daerah sudah siap mengeluarkan anggaran tersebut? Ya, alhamdulillah di APBD murni ini sudah teranggarkan, bahwa apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang Pak Gubernur ini sangat mensupport betul nih kegiatan PON 2024 ini, PON 21 2024 Aceh Sumut ini sangat betul-betul disupport oleh Pak Gubernur. Malah tahun ini apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum, bahwa tahun ini luar biasa karena memang yang mau diberangkatkan itu alhamdulillah tahun ini kan 31 cabur Pengprov ya, 31 cabang olahraga ya, 31 cabang olahraga. Jadi besaran biaya yang sudah kita sampaikan itu
lebih kurang 10 miliar 415 juta rupiah. Nah itu yang sudah kita siapkan dan alhamdulillah sebagian dan hampir semua nih biaya untuk keberangkatan itu sudah sudah dihibahkan ke KONI gitu. Baik Pak, saat ini tentu animo masyarakat semakin semangat begitu ya Pak, karena begitu banyak cabur yang ikut serta dalam PON 21 Aceh Sumut ini. Lalu apakah Dispora memiliki target perolehan medali dalam PON kali ini Pak? Jadi saya sudah bincang-bincang juga sama Pak Usep ini, artinya kalau dengan 31 cabur yang kita berangkatkan untuk mengikuti PON, paling tidak kalau sebelumnya kita mungkin urutan ke-20 ya, atau urutan 20 ke bawah. Tapi untuk PON kali ini, PON 21 ini, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga bersama dengan Pak Usep juga sudah memapping tadi yang sudah disampaikan, ada 12 cabang olahraga yang menjadi unggulan. Jadi targetnya lebih kurang, ya ini kita tidak berandai-andai, tapi setelah kita mapping dari 12 cabur yang menjadi unggulan itu, ya mudah-mudahan kita masuk ke peringkat 15 ya Pak ya, 15 gitu loh. Baik Pak, itu target kita. Gitu. Baik, saya ke Pak Usep lagi nih Pak. Lalu PON Aceh 21 Sumut, PON 21 Aceh Sumut ini sangat istimewa ya Pak, karena melibatkan 2 provinsi yang bersebelahan tetapi jaraknya cukup jauh begitu. Lalu bagaimana pengaturan teknis pembagian kontingen antara 2 provinsi tersebut Pak? Alhamdulillah kita dari 31 cabang olahraga tadi disampaikan memang baru pertama kali Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 ini 2 provinsi, biasanya 1 provinsi. Jadi memang pengaturannya kita sudah di-mapping sedemikian rupa, dari 31 cabang olahraga itu 14 cabang olahraga dipertandingkan di Aceh, 17 di Sumatera Utara. Jadi kita di 2 wilayah itu udah ada CDM, udah ada yang menanggung jawabi ya, selain kita dengan Dispora di sana nanti. Pada intinya mungkin dari 2 provinsi ini yang jadi tuan rumah itu memang beda-beda tempatnya. Seperti meskipun di Medan, tetapi ada yang main di Danau Toba, itu cukup jauh juga. Sama di Aceh juga, ada yang di Aceh Timur itu dari Banda Aceh ke sana itu 9 jam. Jadi cukup memakan waktu, memakan tenaga fisik dari atlet tersebut untuk menuju suatu venue. Tetapi insya Allah kami sudah mempersiapkan hal itu untuk kesiapan dari atlet, kesiapan dari pelatih, kesiapan dari official yang akan nanti mendampingi atlet yang akan berangkat. Jadi dari 14 cabang olahraga tentu yang di Aceh itu, yang jauh itu misalkan ada di Banda untuk air modeling dan menyelam. Terus sepak takraw ada di Aceh Timur gitu. Terus ada di Aceh Tengah. Jadi jauh-jauh di tiap itu, bukan di Banda Aceh aja. Jadi langsung ke daerah-daerah kabupaten kota untuk sebagai tempat venue-nya. Sama di Sumatera Utara juga, yang jauh itu di Banda Aceh, ada yang di Kisaran, ada yang di Karo. Jadi beda kabupaten punya venue-venue yang nanti dipersiapkan. Tentu kami sudah memapping bagaimana supaya semuanya terakomodir, tetapi kami bersyukur juga bahwa setiap daerah itu kampus ya. Jadi atlet itu udah dikampuskan di tiap daerah. Kita cuman mungkin dari official aja yang akan mandiri, tetapi untuk pelatih, untuk atlet itu sudah gabung. Misalkan gini, atlet ski air di Danau Toba. Itu atlet yang lolos PON ada 16 provinsi itu di satu tempat gitu. Jadi atlet Kepri juga dengan pelatih di satu tempat itu, namanya kan di kampus gitu. Kecuali mungkin kalau kami sebagai pengurus, sebagai official itu di hotel sendiri yang dekat dengan kampus tersebut. Baik, Pak, dalam mensukseskan PON 21 Aceh Sumut ini, bagaimana respon atlet terhadap program latihan dan persiapan yang sudah disusun oleh KONI Kepri sendiri, Pak? Selama ini alhamdulillah kami kan udah punya tim Monep. Tim Monep itu yang monitoring setiap cabang olahraga
itu ditangani oleh dua orang pengurus yang selalu meninjau. Sampai hari ini saya tiap pagi, karena saya punya grup untuk atlet dan pelatih, hari ini bangun jam berapa, apa pelatihannya dikirim ke saya untuk latihan-latihannya, apakah dia lagi jogging, lagi tes fisik dan lain-lain. Jadi respon dari anak-anak sangat luar biasa. Seperti contoh, semalam baru pelepasan atlet layar. Ada 10 atlet yang lolos dan 4 orang official dan pelatih. Artinya mereka sangat sengari, dan tentu kami dari KONI, dari provinsi, dari Pak Gubernur selaku yang memberikan hibah kepada kami, tentu terima kasih Pak Ansar Ahmad, yang insya Allah mudah-mudahan kami akan memanfaatkan dan akan bagaimana supaya berprestasi. Dan kami juga terima kasih kepada orang tua yang kemarin sangat luar biasa menangis seperti sampai bagaimana, karena anak-anak itu kan di bawah 15 tahun yang layar itu, kebetulan saya hadir di sana, ya terharu juga bagaimana berarti mensupportnya luar biasa. Bukan layar aja, tetapi semua atlet kami berhubung, kami punya, terutama saya punya nomor telepon orang tuanya. Jadi selalu komunikasi, Bu, misalkan nih atlet layar namanya Boning masih gitu. Bu, si Boneng jam berapa tuh tidurnya? Jadi disitulah kedekatan kami dengan atlet, supaya mereka juga tumbuh kepercayaan diri, tumbuh ada diperhatikan, tumbuh fisik mentalnya bisa kuat, karena kita mensupport, apalagi di Pak Kadispora itu luar biasa. Di tes fisik pertama hadir, di tes fisik kedua hadir, bagaimana kita workshop kepada pelatih selama 2 hari, bagaimana yang disampaikan tadi Pak Kadis, bahwa kami kerjasama dengan UMP, bagaimana dia punya program untuk latihan bagi atlet, bagaimana untuk kesiapan dari mental atlet, jangan, insya Allah ini dipersiapkan dengan secara sistematis dan dengan program yang telah diatur oleh UMP. Baik, sepertinya perbincangan kita agak seru ya Pak ya, mendengar perjalanan untuk anak-anak menyiapkan PON 21 Aceh Sumut ini. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program Dialog Khusus. Kemerdekaan Indonesia adalah gerbang harapan dan cita-cita para pejuang bangsa. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju bangsa yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan sejahtera. Kini, 79 tahun telah berlalu. Sebagai pewaris bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan penuh kesungguhan. Batam TV akan terus berkarya, mengarungi lautan dan melintasi udara, mengunjungi pulau demi pulau di Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengabarkan kepada khalayak ramai tentang kemajuan pembangunan di sana. Kami merekam dan mencatat peristiwa. Kami mengabadikan keindahan dan keanekaragaman budaya bangsa agar dapat dinikmati lebih banyak orang. Mari kita jaga gelora juang 45 dalam dada kita, berkarya untuk negeri, untuk Indonesia Jaya. 79 tahun Dirgahayu bangsaku, jayalah Indonesiaku. Batam TV, inspirasi Kepri, televisi kebanggaan masyarakat Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik.
Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Kami akan melanjutkan perbincangan mengenai PON Aceh Sumut ke-21 ini. Saya ke Pak Iksan dulu, Pak. Pak, selain dukungan anggaran yang sudah Bapak sebutkan tadi, apalagi bentuk dukungan pemerintah untuk kesiapan PON 21 ini, Pak? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah tentunya memberikan support. Dalam arti kami juga mengikuti semua pergerakan yang dilakukan oleh KONI Provinsi dalam hal mengikuti setiap fase latihan, setiap latihan. Jadi kami ke masing-masing camp setiap cabur yang akan diberangkatkan. Jadi kami kemarin juga sudah ke camp pencaksilat, ke ini semua. Jadi kami melihat sebagai salah satu tim MONEF, monitoring evaluasi di masing-masing cabur. Artinya di situ kita memberikan motivasi gitu ya, memberikan motivasi kepada atlet-atlet yang akan diberangkatkan. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk apresiasi kita atau support kita kepada semua cabur-cabur yang akan diberangkatkan sebanyak 31 cabur itu. Kira-kira begitulah, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya tadi kan disebutkan bahwa dari Kepri sendiri itu sudah mengikuti PON sebelum-sebelumnya seperti itu, Pak. Lalu bagaimana evaluasi prestasi Kepri pada PON sebelumnya, Pak? Apakah ada pembelajaran yang diambil dari hal tersebut? Tentunya ada. Jadi apa yang disampaikan juga oleh ketua tadi, dari beberapa mengikuti PON, dari mulai tadi di Kaltim apa segala macamnya, dari Riau, terus Jabar, terus Papua. Ini tentunya menjadi satu pelajaran bagi kita, apa sih sebenarnya yang menjadi kekurangan bagi kita untuk meningkatkan prestasi ini gitu. Ya tentunya maka yang disampaikan oleh ketua, apa yang juga saya sampaikan, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita untuk meningkatkan target kita tadi, ya tentunya kita melakukan ya tadi yang disampaikan, kita dari UNP melakukan tes kebugaran, tes fisik, supaya apa? Memang semuanya itu harus dilakukan tes fisik supaya adik-adik kita ini atau atlet-atlet kita ini mereka tahu kemampuan dia gitu, supaya ini perlu ditingkatkan atas fisiknya tadi. Makanya tadi dari tes fisik pertama, tes fisik kedua, berarti ada peningkatan. Dari tes fisik pertama sekian misalnya, tes fisik kedua punya peningkatan yang sangat luar biasa. Nah inilah menjadi satu tolak ukur kita setelah beberapa kali kita mengikuti PON, rupanya ada beberapa hal yang memang perlu kita tingkatkan. Nah, salah satunya mungkin itu. Nah, gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi satu program yang betul-betul bisa untuk meningkatkan target atau prestasi untuk cabang olahraga yang mengikuti PON tersebut di Aceh dan Sumut. Baik, Pak. Selain tes fisik tadi, apakah ada upaya lain dari Dispora Kepri untuk meningkatkan motivasi dan mental bertanding dari para atlet, Pak? Ya paling tidak kita juga melalui KONI pernah juga menyampaikan bahwa mungkin mudah-mudahan ini merupakan motivasi ya kepada atlet-atlet. Ya mudah-mudahan kalau
tahun kemarin ada bonus yang luar biasa ya kan Pak Usep ya. Mudah-mudahan ini merupakan motivasi. Tahun ini sekiranya dapat emas, kita akan memberikan lebih kurang sama dengan seperti kemarin misalnya, atau mungkin lebih ditingkatkan, ya kan gitu. Begitu juga dengan pelatih, karena ini tidak lepas dari motivasi pelatihan, bahwa tim pelatih juga ketika ini mungkin lebih besar dapatnya emas, ya pelatihnya juga kan tentunya dia separuh daripada itu mereka dapat gitu. Itu salah satu memberikan motivasi kepada atlet-atlet gitu. Baik, saya ke Pak Usep lagi nih Pak. Baik. Tadi kita sudah bincang-bincang sedikit tuh Pak. Lalu bagaimana hasil dari DRM-nya Pak, dan bagaimana kesiapan tuan rumah dari persiapan PON 21 Aceh Sumut ini Pak? Makasih, mungkin saya tambahan tadi dengan Pak Kadis. Saya terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Ansar Ahmad. Ini baru pertama kali kita lolos PON, Pak Ansar Ahmad memberikan dana apresiasi kepada atlet yang lolos PON dan pelatih. Ini sangat luar biasa dari Pak Gubernur, perhatian kepada atlet yang sebelum-sebelumnya belum pernah memberikan apresiasi dan memberikan motivasi. Kemarin itu Pak Gubernur memberikan di Hotel AP Primer, dan itu baru pertama kalinya Pak Gubernur memberikan dana aspirasi atau dana apresiasi kepada atlet dan pelatih. Menyangkut DRM kemarin, kita udah DRM dan alhamdulillah di Medan kita atlet lolos semua. Tidak ada catatan bahwa atlet yang di DRM itu untuk mengecek keabsahan atlet, dan alhamdulillah semuanya atlet dari Kepri. Terus di Aceh juga baru selesai kemarin DRM, alhamdulillah atlet dan pelatih itu udah mendapatkan ID card gitu. Berarti udah sah bahwa atlet itu mengikuti pertandingan di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, tentu ini menjadi kegembiraan bagi kami karena ternyata dari laporan dari kawan-kawan yang ikut DRM itu, pra DRM di Banten kita nomor 1, diceknya langsung lolos. Terus di Medan juga kita nomor 1 bahwa atlet kesiapannya itu untuk cek administrasi lolos semua. Baru di Aceh juga lolos semua. Memang dalam DRM itu mengecek keabsahan atlet itu baik dari KTP-nya, KK-nya, tinggalnya di mana. Kalau tidak ada itu nanti akan didis oleh panitia besar bahwa itu bukan atlet dari daerah yang bersangkutan atau dari Kepri. Tapi kami sudah mempersiapkan dari awal bagaimana atlet itu, bagaimana contoh misalkan ada satu atlet dari Jawa Timur misalkan, tapi dia tinggal di sini, tetapi karena ada kesalahan masih pelajar, jadi kita uruskan ya. Cuma alhamdulillah udah lolos semua untuk di DRM itu untuk keabsahan atlet. Jadi tentu kami juga mengharapkan kepada atlet-atlet yang sudah lolos ini tetap untuk berlatih ya, karena inilah tumpuan kami ini, harapan dari Pak Gubernur yang sangat luar biasa kepada kami. Setiap ketemu mensupport ke saya, terus saya sampaikan ke anak-anak supaya targetnya tercapai. Baik Pak, lalu saya ingin tahu nih Pak, bagaimana rencana KONI Kepri selanjutnya Pak untuk menjaga momentum dan meningkatkan prestasi olahraga pasca PON 21 ini dan PON-PON selanjutnya? Baik, terima kasih. Memang mungkin insya Allah 2025 kita ada gubernur baru ya. Tentu perhatian kepada olahraga mungkin lebih utama. Mungkin nanti ke Pak Ansar menyampaikan kami peduli olahraga misalkan kan. Pertama yang kami inginkan itu kan mungkin ada sport hall yang memadai. Memang sudah ada di Dompak, tetapi itu kan hanya sepak bola aja. Yang kami perlukan itu sport hall mungkin di kabupaten kota, minimal kita seperti daerah-daerah lain bahwa atlet-atlet yang lolos itu mudah-mudahan dia mencapai target. Seperti atletik bisa mencapai target, terus bisa ini. Dan insya Allah kalau mereka mencapai target ini kan PON ini ajang untuk bukan di PON aja, untuk SEA Games, Asian Games sampai ke Olimpiade. Jadi jenjangnya. Dan untuk berikutnya memang 2026 itu kan akan diselenggarakan Pekan Olahraga Provinsi. Lalu mungkin harus dipersiapkan juga atlet-atlet di kabupaten kota untuk Porprov. 2027. Setelah Porprov itu 2027 mungkin Pak Kadis yang menyampaikan, kita juga mempersiapkan Porwil
Nanti mungkin Pak Kadis Porwil itu di mana, Pak Kadis yang menyampaikan. Jadi jenjangnya udah habis Porwil, nanti 2008 kita ketemu PON lagi di NTT dan NTB. Artinya atlet tidak sampai di situ aja. Kami nanti yang mendapatkan medali itu akan mendapatkan pembinaan selama 4 tahun menjelang PON berikutnya. Jadi tentu kami berharap bahwa tidak sini aja, dan kami bersyukur juga, terima kasih kepada Polda ya, bahwa atlet yang berprestasi tiap tahun diterima di SPM, diterima di Angkatan Laut, diterima. Kami mendorong, kami mensupport kepada atlet-atlet, dan kami mendampingi sampai dipanggil di Polda untuk siapa atlet ini, bagaimana keadaan ininya. Ya alhamdulillah tahun ini mungkin ada 6 orang yang lolos di SPM atlet-atlet itu. Jadi tidak dilepas begitu saja habis PON. Kami tetap untuk membina atlet-atlet itu. Syukur-syukur mereka nanti di PON itu, di PB-nya menilai dia bisa ikut di Platnas. Dan itu menjadi tanggung jawab negara ya, nasional. Kalau dari sekarang juga alhamdulillah 2 atlet kita di Platnas. Taekwondo 2 jadi di Platnas. Jadi dia balik nanti harus berprestasi karena itu dibiayain oleh negara ya, udah pusat. Tapi secara ini kita mensupport supaya anak-anak itu yang ikut Platnas lebih berprestasi nanti di PON. Baik Pak, untuk mencapai target yang sudah Bapak sebutkan tadi, lalu bagaimana dari KONI Kepri sendiri memastikan fasilitas latihan yang memadai bagi para atlet menjelang PON 21? Ya alhamdulillah memang sekarang itu kita mandiri ya, karena kan alhamdulillah juga tidak ada lolos untuk yang tim, kayak sepak bola, bola voli, basket. Banyak kan yang perorangan masih bisa dihandle oleh Pemprov-nya. Artinya misalkan taekwondo bisa di sasananya gitu. Baik pecah silat bisa di sasananya gitu. Maksudnya di Pemprov-nya. Nah, kami juga menyampaikan bahwa setiap pertandingan-pertandingan yang akan diikuti itu tentu kan mereka punya aturan, punya mekanisme yang memang harus diikuti oleh atlet tersebut sesuai dengan jenisnya permainan atau perlombaan. Kecuali mungkin memang lebih ininya itu untuk olahraga yang terukur. Olahraga yang terukur itu tentu kan mereka harus mengejar limit yang akan di targetnya itu kan. Nah ini mungkin lebih kepada, makanya bagi olahraga yang body contact memang diperlukan mental yang paling ini, mentalnya, karena kalau udah berlatih semuanya udah luar biasa, tetapi pas di arena mentalnya udah deg-degan, itu kan mentalnya. Makanya kami juga membina itu, dan alhamdulillah kami udah kerjasama dengan rumah sakit BP Batam. Mulai kemarin tanggal 8 minggu kemarin kita mengundang atlet layar untuk dicek fisiknya, dicek jantungnya, di fisiologinya bagaimana. Besok tanggal 18 hari Minggu itu untuk semua atlet kita undang ke kantor KONI untuk dites jantung dan fisiologinya. Jadi itu kami pelan-pelan ini izin Pak Kadis, kita kerjasama dengan rumah sakit, dengan ahli jantung, ahli fisiologi, untuk betul-betul benar-benar kita ini memberangkatkan atlet itu tidak main-main kan dengan target yang itu gitu. Baik, berarti ini saat ini atletnya belum ke Aceh dan Sumut ya Pak ya? Belum, masih Plata. Insya Allah mungkin tanggal 1, kita tadi sampaikan Pak Kadis, tanggal 1 itu kan kita ada training center. Jadi training center itu tanggal 1 sampai tanggal 5 sebelum keberangkatan yang insya Allah Pak Gubernur akan melepas, kita akan mengecek 3-4 hari ke depan itu kita mengecek fisiknya. UMP akan datang lagi, tapi tidak keras-keras seperti ini karena akan bertanding kan, mungkin standar-standar aja untuk tes fisiknya. Kedua tentang mentalnya, sejauh mana tentang ini, karena kan sekarang ini kan olahraga itu udah sport science ya, sport science. Jadi udah pakai teknologi. Kalau kita lihat di kemarin Olimpiade bagaimana Indonesia meraih itu kan mentalnya kan. Ternyata banyak yang lewat juga, ya disitulah kalau kita ingin maju itu memang selain latihan ya utamakan mentalnya dulu diutamakan. Baik, saya ke Pak Iksan lagi Pak. Sejauh ini pertandingan olahraga seperti ini pasti akan beresiko ya Pak ya. Lalu bagaimana kesiapan tim medis untuk mendampingi atlet selama PON 21 ini Pak?
Untuk tim medis sudah kita persiapkan melalui KONI juga bekerja sama dengan ada beberapa rumah sakit yang memang akan dibawa nanti, dan sekaligus kepada kawan-kawan yang ada di cabornya masing-masing itu pun juga sudah ada tim dokternya sendiri gitu dari beberapa cabur, karena dia yang tahu gitu kan daripada atlet-atlet yang bersangkutan, maka per cabur itu sudah ada tim medisnya mereka masing-masing. Baik mungkin kalau silat atau apa, mungkin barangkali ada tim apa namanya Pak Usep, kalau tim medisnya lah ya, atau tim tukang kalau mau dibilang tukang urut pun juga kita nggak tahu, tapi ya ada lah untuk tim medis mereka ini sudah memang mereka persiapkan masing-masing ya dengan anggaran ya memang tentunya mereka mengajukan kepada KONI ya kan gitu ya Pak ya, nah, gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan baik itu tim secara global, maksudnya tim medis secara besarnya itu sudah nanti berangkat bersama-sama, terus ada tim medis masing-masing dari per cabur pun juga sudah ada. Baik, Pak, menurut pandangan Bapak, apa yang perlu mendapat perhatian sebagai bekal bagi para kontingen ofisial dan atlet-atlet yang akan bertanding di PON 21 ini? Yang pertama kalau saya perlu sampaikan adalah kalau untuk atlet itu siapkan mentalnya. Karena apapun ceritanya, kalau dia memang mau bertanding dia mentalnya itu sudah jatuh, itu nggak akan mungkin itu bisa untuk meraih apa yang diharapkan. Pertama mental, makanya disupport dari awal itu diberikan satu motivasi kepada mereka, mentalnya itu harus betul-betul mental juara. Nah gitu, kalau sudah mentalnya juara, mudah-mudahan dia bisa berprestasi. Nah gitu ya Mbak. Baik, Riki. ya baik Pak. Lalu Pak, persiapan sejauh ini sudah maksimal ya Pak ya? Sudah, logistik juga sudah ada, iya. jadwal sudah ditetapkan. Betul. Hanya menantikan doa restu dari masyarakat Kota Batam saja ya Pak. Lalu apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk mendukung atlet-atlet kita di PON 21 ini Pak? Baik, dalam forum ini saya selaku mewakili pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bapak Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dimanapun berada, mari sama-sama kita doakan, kita memberikan doa restu kepada seluruh atlet, seluruh ofisial, seluruh yang bergabung di dalam memberangkatkan ya berangkat untuk mengikuti PON ini. Kita bersama-sama mari kita support dengan doa restu, mudah-mudahan mereka selamat berangkat dan selamat pulang dengan sehat semuanya, tidak ada cedera apapun ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, berharap bahwa harapannya kepada atlet-atlet bisa mendapatkan prestasi dan juara gitu dalam bertanding nanti di Sumut dan Aceh. Baik, terima kasih, Itulah pesan daripada Pak Gubernur kepada masyarakat seluruhnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mari kita dukung bersama kegiatan PON 2024 di Sumut dan Aceh atau Aceh dan Sumut. Terima kasih. Baik, Pak Iksan sudah menyampaikan harapannya. Bagaimana dengan Pak Usep sendiri Pak? Baik, terima kasih. Mungkin tadi saya nambahkan ya, bahwa semua atlet dan ofisial dan yang keberangkatan yang akan berangkat kurang lebih 205 orang ini, karena atlet 106, pelatih 54 orang, terus pengurus yang dengan ofisial kita itu sekitar 205 yang akan berangkat. Itu sudah diasuransikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi CDM itu yang tadi disampaikan, kalau tidak ada kartu PPJS itu di sistem nolak gitu. Jadi harus punya kartu PPJS, nomor PPJS-nya baru dia bisa mengupgrade, bisa diterima di sana. Itu mungkin tambahan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kami sebagai induk organisasi olahraga yang berprestasi tentu sangat mensupport kepada atlet-atlet. Selama ini kedekatan kami pengurus KONI sangat aktif monitoring kepada atlet didampingi oleh Pak Kadispora. Tentu ini sesuai amanah dari Pak Gubernur Pak Haji Ansar Ahmad. Tolong ini atlet diperhatikan. Ya alhamdulillah kemarin untuk Platda kita udah salurkan. Kedua,
kita juga udah mencalurkan ini untuk untuk alat-alat ini yang akan nanti disalurkan. Jadi kami berpesan kepada atlet jaga kesehatan, tetap berlatih. Terus yang ketiga tentu fisik dan mentalnya harus ditingkatkan untuk menjelang 26 hari lagi PON di Aceh dan Sumatera Utara. Tetap semangat. Kami dan KP Dispora akan mendampingi Anda semua nanti di arena PON Aceh dan Sumatera Utara 2024. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada yel-yel dari KONI Kepri Pak, boleh Pak? Jadi salam olahraga, jaya-jaya aja, Kepri boleh, Kepri juara. Oke, baik, terima kasih Pak. Nanti setelah ini saya akan ajak lagi Bapak untuk mengucapkan yel-yelnya ya Pak ya. Baik, pemirsa Batam TV, begitu tadi perbincangan saya bersama Pak Usep dan Pak Kadis mengenai PON 21 Aceh Sumo 2024. Baik Pak, bolehkah Pak kita sama-sama yel-yel lagi Pak? Ya. Saya Salam olahraga, Jaya. Kepri boleh. Kepri juara. Baik, terima kasih Pak. Siap. Makasih Pak Kadis. Oke, sama-sama. Makasih juga. Siap. Makasih Dek. Oke ya. Pak, boleh duduk dulu. Terima kasih Pak. Ya. Batam TV, inspirasi Kepri.